nanti background kita menggunakan proyektor. Kalau kita ribet nanti nggak kena ya. Selamat malam, selamat sore, selamat siang semuanya. Selamat datang di meja Uya Kayik. Enggak, kali ini kita mau coba mereview satu proyektor seri NEC, seri CK. CK ini adalah seri Ultra Sutro. Jadi banyak yang nanya apa sih beda Ultra Sutro sama Ultra Sutro sama Sutro. Jadi ini Sutro ya, sorry, ini Sutro bukan Ultra Sutro. Ultra Sutro itu dengan cara yang dekat bisa menghasilkan gambar yang besar. Kalau ini Sutro dengan jarak yang tidak terlalu jauh bisa menghasilkan gambar yang besar juga dibandingkan proyektor standar gitu. Jadi ini langsung kita buka aja. Bagi yang bingung atau pusing, silahkan tonton video ini, dijamin pusingnya hilang. Terus kita buka. Oke. Dapatnya tuh simpel sekali. Ini nggak maju nggak apa-apa. Pertama kartu garasi kita di sini dari Nextendo. Nextendo itu kalau distributornya resmi NEC ya. Yang mau distributor Indonesia ya. Dapatnya standarnya yaitu VGA, baterai sama kabel power. Nah, dia pun udah HDMI, rata-rata NEC dari dulu mendapatnya VGA. Tapi ini jarang dipakai biasanya karena sudah HDMI sekarang. Terus dapat remote ini ada power on off, source, langsung input, menu, ini ada digital zoom sama sisanya ini ya patch ini bisa buat laser pointer sebenarnya ya, zoom dan lain-lain. Dimana buat laser pointer dia terhubungnya dengan USB printer kayak gini, USB A to B ya. Ini colokin dia bisa display ini. Tapi ini nanti aja dicoba. Lalu dapat biasa manual operation buat baca-baca kayak gini. Nah, ini seri CK ya, seri terbaru. Kalau dulu serinya M, belakangnya S, MS. Itu untuk yang Sutro. Ini cabut dulu. Kita copot. Dapat styrofoam ininya, dan tidak ketinggalan selain unit dapat CD driver manualnya. Yang jadi ciri khasnya kalau Sutro tuh pasti dia cembung, karena ini pengaruhnya ke lensanya itu cembung, atau kalau misalnya yang Ultra Sutro tuh kebalik malah. Kita tutup dulu. Datar di atasnya ya. Jadi di sini dia nggak ada zoom, cuman ada fokus, dan kalaupun zoom dia ada di zoom digital, zoom in zoom out ya. Ulangin DLP ya, ini DLP ini menggunakan DMD dan dia menggunakan namanya Carl Wheel. Kalau itu untuk pencampuran, jadi kalau di LCD dia menggunakan LCD panel prisma, kalau DLP dia menggunakan Carl Wheel, jadi perputaran itu muter, jadi banyak warna cerah yang kebuang. Jadi untuk warna gelap dan hitam dia lebih kontras, lebih bagus. Tapi kalau untuk ini dia real dengan input gitu. Jadi kalau untuk warna pekat dia kalah, kalau warna cerah dia menang. Kalau warna pekat dia menang, warna cerah dia kalah. Ini cocoknya untuk home theater, banyak di film-film gitu, karena dia lebih cocoknya ke gelap gitu. Terus yang tiganya tuh LCOS, tapi LCOS tuh jarang dipakai di Indonesia gitu. Untuk resolusi dia ini masih SGA ya, satu tingkat di atas SVGA, di atasnya lagi HD ready, di atasnya lagi WSGA sampai Full HD kalau untuk proyektor, dan sekarang masih ada sampai 4K. Tapi kita nggak bahas itu ya, kita bahas ini aja, sedikit share pengetahuan aja. Terus kalau untuk LCD ini filternya bisa dicepas ya, jadi maintenance-nya dia bisa kita ganti sendiri ataupun kita bersihin pakai disikat tipis-tipis atau di kompresor, tapi jangan dengan angin yang kencang. Kalau DLP dia di dalam, dia harus dibongkar. Jadi perputaran ininya begini ya, ini nyedot
angin segar. Ini dinginin lampu di sini, ini dibuang lagi hawa panasnya dari sini, kurang lebih kayak gitu. Terus di sini ada kaki-kakinya, ini kalau buat naikin ya, kalau misalnya dia di desktop atau di depan dan dia di layar gitu, maksudnya di layar, maksudnya dengan layar yang dia instalasinya di depan. Jadi pointer ini bisa diaplikasikan di desktop, bisa aturnya pakai ini kalau kurang naik atau kurang sesuai dengan ukuran screen, digantung. Terus digantung itu diseling, dipakai bracket gitu. Kedua, dia bisa dimiringin, jadi tembak belakang tapi dengan audiensnya di depan gitu. Kalau di desktop kan pointer di depan, yang lihat juga di depan, tapi kalau rear berarti pointer di belakang, yang nonton di depan gitu lah. Jadi dia ada kalau instalasi cuma dua, desktop instalasi. Kalau sistemnya dia ada dua, depan sama rear atau belakang gitu. Lanjut ke inputnya. Di sini dia sudah pakai HDMI nya ada dua ya, jadi bisa dipilih. Ini USB VLAN, ini USB buat wireless, tapi wirelessnya dia dongle. Kalau sudah ada wireless ini biasanya LAN-nya hanya bisa dipakai buat kontrol apa, kontrol jika misalnya ada yang punya lebih dari satu proyektor, dia mau dikontrol dengan satu ruangan, itu untuk matiin dan nyalain di sini udah dapat aplikasinya yang namanya PC Control. Jadi untuk matiin jam segini, nyalain jam segini, jam Sabtu Minggu libur mati, Senin baru nyala lagi. Biasanya dipakai di sekolahan ya. Jadi kalau misalnya udah nggak usah nyalain dan matiin proyektor di jam istirahat atau jam sekolah, itu bisa diatur menggunakan LAN control ini. Jadi sangat bagus. Nah, ini yang servis ini untuk mengunduh, misalnya kalau teknisi itu pengen laporan kalau lampunya ini udah mau habis gitu, jadi bisa menggunakan web control. Web controlnya itu nanti nyambung dengan ini sebenarnya. Kalau Vega ini udah jarang dipakai. PC control ini sebenarnya sama, tapi udah digantiin dengan LAN ini. Video ini kalau yang jadul lama ya, kalau mau dipakai bisa juga, tapi jarang dipakai. Biasanya yang nggak ada HDMI nya sih, buat player atau apa itu bisa buat nonton. Ini ada audio outnya. Jadi kalau HDMI ini sudah include audio ya, dia display dan audio. Kalau VGA ini belum ada audionya. Jadi kalau misalnya sudah ada pakai input HDMI, terus audionya mau di outin lagi ke speaker, tinggal colokin ke sini. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan inputnya. Kalau VGA tuh cuma display doang 9 pin, sisanya sudah. Nanti di sini mau cobanya itu ke sini. Dari ini tembok ukuran 2 meter, ini jarak kurang lebih berapa tadi ya, 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, karena biar nggak usah lama-lama lagi, kita mau langsung tes. Jadi kita colokin dulu kabel power ke sini. Karena ini proyektor kan harus gelap ya, tapi nanti dulu deh. Ini tunggu installasinya di sini. Kita pencet tit sampai biru. Nah, dia akan nyala dan kita membutuhkan kabel HDMI ya. Ini ada HDMI. Nanti kita kasih input menggunakan laptop. Berhubung enakan di sana, jadi saya pindah dulu posisinya ya, belakang proyektornya. Jadi inilah hasilnya. Kita coba play YouTube yang nah di sini kan kedengeran kan, ada suaranya kan, karena kalau HDMI dia udah plus audio. Satu lagi untuk layar 2 meter lebih ya, ini kurang lebih 84 screennya, 213. Itu jarak tembaknya dia hanya di 1 meter, nggak sampai nih malah 98.
cm dengan jarak segini. Dan untuk pinggirannya kan itu belum rata, ratakannya hanya dengan keystone aja sebenarnya. Keystone itu horizontal, vertikal gitu kan, tinggal diatur-atur aja itu kayak gitu. Udah kotak kan ya, itu bos kelihatannya. Nah, it is a world seemingly familiar, yet filled with fresh revelations. A young planet called Earth. You can use Monday.com. nah kurang lebih begini ya tampilannya. And I'm going to show you how Dan in 40 seconds. kita akan kecilkan aja suaranya. Untuk suara sih bisa dari laptop ataupun dari monitornya. Di sini aku mau bagi apa? Bagi menu apa ya? Bagi bocoran fitur-fiturnya NEC lah bagi kalian yang suka NEC ya. Jadi di sini tuh dia ada preset, terutama sih dia di sini nih. Di sini tuh ada namanya wall color correction. Nah inilah kelebihan dari NEC-nya, dia tuh bisa menyesuaikan screen selain warna putih gitu. Nah, misalnya di warna hitam blackboard gray, nah kayak gini. Kebetulan nih belakangnya juga gray. Ini kalau misalnya belakangnya biru, jadi dia menyesuaikan. Misalnya ditembak ke tembok kayak seperti saya ini kan. Ini kemarin sih warnanya emang screen buat proyektor gitu. Jadi kalau misalnya di whiteboard di sekolahan papan tulis itu kan hitam atau blackboard yang hijau. Nah itu sesuaikan di sini bisa kayak gitu. Kelebihan dan kekurangan. Ya kekurangannya belum ada kalau yang di sini. Kelebihannya banyak. Terutama wall color correction inilah. Wall color correction. Nah itulah. Kalau diaktifin bisa. Terus kalau echo-nya ini kalau diaktifin ke sini dia bisa 2 kali lipat umur lampu. Umur lampu ini kan ini 3000 jam, jadi bisa sampai 6000 jam kurang lebihnya. Tapi di sini sih saya off aja. Terus di instalasi ini yang saya bilang tadi ya. Jadi dia ada 4 pilihan. Desktop front itu vehicle di depan, audiensnya juga di depan. Kalau untuk selling, jadi dia kebalik, audiensnya di depan. Nah, kalau untuk rear itu berarti vehicle-nya di belakang layar dengan penontonnya di depan layar. Nah itu. Kalau yang ini selling, sebenarnya bedanya kebalik doang. Karena kita di depan pakai desktop. Terus apa lagi ya? Terutama sih networknya sih dia. Nah ini lampunya 0 ya baru. Nanti kalau misalnya kepake lamp house ini dia akan nambah sampai 1000 jam. Di sini lamp life remainingnya dia 100%. Berarti ini penjelasan untuk info ya. Lah kok hilang? Nah ini kan di sini lampu 0, berarti di sini lamp life remainingnya 100%. Berarti nanti kalau kepake vehicle ini pemakaian dia akan turun, ini akan naik ini sini nih. Nah kayak gitu. Total filter ini daya hisap debu yang sudah dia pakai gitu. Kalau di NEC dia bisa ke serap lah, serap apa sih, ke serap ke record. Keystone ini buat ini ya, buat kalau mau ngotak-ngotakin seperti bubble correction. Nah di sini wirelessnya ini yang saya bilang tadi, yang bisa disetting di mati dan nyalanya gitu. Kalau di tipe lain itu belum include PC kontrolnya, tapi kalau di sini dia sudah include. Nih di sini ya, kelihatan nggak ya? Terus nyalain dulu. Nah di sini dia ada PC control utility. Nah disinilah kalian bisa pakai wireless LAN ini di sana bos. Nah tinggal di enabling.
ini sudah di enabling. Nah, tinggal setting. Ini kalau menggunakan ini LAN, colokin ke LAN, jadi dia udah otomatis ngedetect gitu. Nah, ini tinggal setting aja. Kalau wireless, nah wireless ini ini dia butuh dongle lagi. Kalau ini sih butuh dongle seperti USB yang dia bisa mengaktifkan wirelessnya. Nah di sini, jadi kalau ini diaktifin ya ini bisa untuk nyangkut ke access point yang ada di lokasi tersebut gitu. Misalnya saya ada wifi kantor gitu, jadi nanti dia connectnya ke sini, terus connect ke sini, nanti tinggal di setting reconnect itu nanti dia muncul. Di sini nggak aku praktekin ya, karena kita hanya fokus ke sotronya aja, tidak ada yang minta disettingin atau mau naik soal settingan wireless ini ya tinggal di komen aja nanti ya, karena sebenarnya nggak gampang, nggak sulitnya karena fiturnya tuh sudah ada di Poitor ini, tinggal kita tuh manfaatin fitur yang dikasih. Tapi jarang-jarang, kadang-kadang kan malah pakai Google Chrome, Google Crash gitu kan, pakai wireless yang di marketplace yang nggak bawaannya ini sih gitu. Padahal kalau udah wireless LAN kayak gini, itu sebenarnya LAN-nya itu bisa berfungsi sebagai access point gitu, bisa nyambung ke access point. Kita hanya nyambungin ke satu segmen, nanti kita bisa connect ke Poitornya ini menggunakan LAN gitu, ataupun kita kontrol seperti yang tadi, PC ultimate-nya udah ada. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau untuk fitur dan lain-lain ini hanya untuk yang preset ini bawaan ya. Ini ada hybrid paling terang, presentasi biasa, video, movie, grafik, SRG, diskom tuh kalau manual salah. Nah ini hybrid paling terang, presentasi. Kurang lebihnya seperti itu ya. Secara tampilannya kurang lebih juga seperti ini. Ini LCD ya kan, sorry, ini harusnya dia resolusinya harusnya dia saya turunin dulu, soalnya kan duplikat. Ini resolusinya dia Full HD, kita harus ngikutin resolusinya itu ini ya, jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Keep change. Jaga aslinya resolusinya seperti ini, di laptop pun jadinya kecil gitu, kayak gitu ukurannya. Nah kalau mau ukurannya di sini gede, di laptop ya gede, jadi kita pilihnya itu, kita di sini Windows P, nah pilih S10 itu. Nah kalau di S10 ini yang di sini ada display nih, di setting display ini kita bisa dikasih 1, 2. Nah ini kan 2, yang 2 ini resolusinya bawaan dari proyektor ya kan, 10024, tapi untuk yang display satunya dia Full HD kayak gini. Nah, jadi nggak ini ya, nggak kecil yang di sini gede. Nah kita tinggal seret aja ke sini, set, lihatin bos, 1, 2, set. Nah kita tinggal lempar aja ke sini. Nah terus kita play lagu dan lain-lain, jadi tetap bagus resolusinya gitu. Biasa sih ya kalau acara ini ya dangdutan dulu sih sebenarnya. Nah gini, nah tulisannya bagus dan hasilnya sedikit. Dengan kalau kondisi ruang meeting kalian itu tidak mempunyai space yang cukup besar gitu, jadi menggunakanlah fitur dari Poitor yang Ultra Sutro. Oke ya, kurang lebihnya seperti ini. Kalau ada kekurangan atau salah kata mohon maaf, kita hanya sharing aja. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.